Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku perwakilan kelompok 4 ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Bayu Haji Wardanto dengan NIM 2017 0430127. Perkenalkan, nama saya Divya Amira Husna, NIM 2017 04300027. Nama saya Bunga Aulenindita, NIM 2017 043005. Saya Dia Puji Lestari dengan NIM 2017 04300215. Saya Faisal Ramadan dengan NIM 2017 0430 262. Ini kelompok kami akan membahas tentang aspek demografi dan ekonomi daripada pekerjaan anak. Menurut ZAU 2016, pada kenyataannya, keluarga bahkan negara belum mampu memberikan kesejahteraan yang layak bagi anak. Salah satu permasalahan yang masih terjadi adalah keberadaan pekerja anak tidak hanya melanggar hak anak dengan bekerja, juga membawa dampak buruk bagi anak-anak, baik secara fisik maupun psikis. Bahkan, dampak yang lebih jauh lagi, dengan bekerja dikhawatirkan akan mengganggu masa depan anak-anak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Terlebih, anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Parson 1999 bahwa gejala pekerja anak lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi daripada faktor budaya. Artinya, anak bekerja lebih banyak dikarenakan faktor ekonomi keluarga. Pada keluarga miskin, anak-anak dilibatkan untuk mencari uang guna menambah pendapatan keluarga. Anak-anak yang bekerja seringkali melakukan pekerjaan yang dapat menghambat perkembangannya. Misalnya, jam kerja yang panjang, banyak menghirup zat kimia yang digunakan oleh industri tempat ia bekerja, cenderung lebih mudah diperlakukan salah. Mereka menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan, rentan terhadap eksploitasi, dan yang tidak kalah penting, pekerja anak umumnya kehilangan akses untuk mengembangkan diri secara fisik, mental, dan intelektual. Di dalam konteks sosial ekonomi, terutama dari sisi ketenagakerjaan, setidaknya ada dua teori yang menjelaskan mengapa anak-anak bekerja, yang dilihat dari sisi permintaan dan sisi penawaran sebagaimana dikemukakan oleh Candraningsih 1995, yang menjelaskan ada dua pendekatan teori tentang pendekatan anak. Pertama, dari sisi permintaan, bahwa mempekerjakan anak-anak dan perempuan dewasa dianggap sebagai pencari nafkah keluarga dan melipat gandakan keuntungannya. Yang kedua, dari sisi penawaran, bahwa kemiskinan merupakan sebab utama yang mendorong anak-anak bekerja untuk menjamin kelangsungan hidup keluarganya. Kecenderungan orang tua untuk menjadikan anaknya sebagai tenaga kerja usia dini secara langsung akan berpengaruh pada tingginya angka putus sekolah. Ketika orang tua sudah mulai tidak mampu memberi fasilitas pendidikan untuk anaknya, maka orang tua akan memutuskan untuk memberhentikan sekolah anaknya dan mengikuti jejak orang tuanya untuk bekerja. Harold 2016. Tindakan mempekerjakan anak pada usia dini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena anak belum menguasai keterampilan khusus yang diajarkan pada pendidikan tingkat tinggi. Pendidikan merupakan faktor penting dalam pembentukan generasi penerus yang berkualitas. Karena ilmu yang didapat pada bangku sekolah dapat dijadikan sebagai modal untuk mencari pekerjaan dengan kualitas sumber daya yang lebih baik dan menjadi tenaga kerja yang produktif. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa persentase pekerja anak di Provinsi Jawa Barat tahun 1987 sampai 2012 menunjukkan grafik penurunan. Berdasarkan data dari ILO tahun 2005, terjadi kenaikan yang cukup tinggi terhadap angka pekerja anak di Provinsi Jawa Barat. Hal ini disebabkan oleh efek dari terjadi inflasi akibat dari naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM tahun 2005, sehingga menimbulkan peningkatan kemiskinan di Indonesia sebesar 17,75%. Angka pekerja anak di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan kembali pada tahun 2006 sebesar 18,7%.
Setelah tahun 2006, presentase pekerja anak di Provinsi Jawa Barat selalu mengalami penurunan yang stabil. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor penyebab adanya pekerja anak juga mengalami penurunan presentase. Pada prinsipnya, anak-anak memang dilarang untuk bekerja. Namun, apabila dalam keadaan terpaksa karena ekonomi dan sosial anak tidak menguntungkan, anak-anak boleh bekerja, tetapi tidak boleh menyimpang dari ketentuan dalam undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Di Indonesia sendiri, dalam bidang tenaga kerjaan sudah ada ketentuan yang sifatnya melarang atau membatasi penggunaan tenaga kerja anak. Dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Ketentuan yang ada pasal tersebut dapat pengecualian pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik. Selanjutnya adalah pengertian anak. Anak merupakan titipan dari Tuhan yang harus dijaga dan dididik sebagai tanggung jawab orang tua dalam hidup baik di dunia maupun setelahnya. Di masyarakat, anak tinggal dalam kelompok terkecil yang bernama keluarga. Pengertian pekerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Angka 3 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah ataupun imbalan dalam bentuk lain. Jadi, setiap orang yang bekerja wajib dia menerima upah ataupun imbalan. Ada beberapa pengertian anak menurut beberapa sumber. Yang pertama dalam Kamus Sosiologi. Yang dimaksud anak adalah seseorang yang menurut hukum mempunyai usia tertentu, sehingga dianggap hak dan kewajibannya terbatas. Sehingga perlakuan seorang anak dan manusia dewasa sangatlah berbeda. Seorang anak harusnya mendapatkan perhatian dan pemenuhan hak yang penuh dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya, sehingga berpengaruh baik terhadap kehidupan dewasanya nanti. Kedua, pengertian anak berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Disebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Yang ketiga, dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya adalah pengertian pekerja anak. Pengertian pekerja anak atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, ataupun untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima imbalan ataupun tidak. Di Indonesia sendiri, permasalahan yang menyangkut anak belakangan ini mencuat dan menjadi isu utama di berbagai media massa dan elektronik. Salah satu pemicunya adalah situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan, sehingga menjadikan persoalan pekerja anak menjadi kian kompleks dan sulit untuk dipecahkan. Adapun dampak dari krisis yang berkepanjangan tersebut terhadap anak-anak dari keluarga miskin antara lain, pilihan dan kesempatan anak-anak dari keluarga miskin untuk tumbuh kembang secara wajar akan makin berkurang. Yang kedua, proses pemiskinan yang merupakan konsekuensi dari terjadinya krisis tersebut akan merambah ke berbagai daerah. Sebenarnya, dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1997 tentang tenaga kerjaan disebutkan dalam bab 7 pasal 95 bahwa setiap pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Adapun untuk anak dengan alasan tertentu terpaksa bekerja, terdapat aturan perlindungan seperti tidak mempekerjakan anak lebih dari 4 jam sehari atau memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sebanding dengan jam kerjanya. Bentuk pekerja anak secara umum itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu pekerjaan ringan. Pekerjaan ringan ini diperuntukkan bagi anak usia 13 sampai dengan 15 tahun dan syaratnya
sesuai dengan pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu yang pertama adalah mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali. Yang kedua yaitu waktu kerja maksimal 3 jam dalam sehari. Yang ketiga, jam kerja dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah. Dan yang terakhir, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bentuk yang kedua yaitu pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan. Nah, ketentuannya yaitu sesuai dengan pasal 70 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Syaratnya yaitu usia minimal 14 tahun, yang kedua mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir yaitu diberikan petunjuk mengenai pelaksanaan pekerjaan dan mendapatkan bimbingan dan pengawasan. Nah, pekerjaan yang sesuai dengan kurikulum pendidikan ini sering disebut dengan PKL atau praktik kerja lapangan dan magang. Bentuk yang terakhir yaitu pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Untuk mengembangkan bakat dan minat dengan baik, anak perlu diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Sesuai dengan Kepmenakertrans nomor Kep.115-Men-7-2004 tentang perlindungan bagi anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan minatnya. Harus memenuhi kriteria. Yang pertama yaitu pekerjaan tersebut dapat dikerjakan anak sejak usia dini. Yang kedua, pekerjaan tersebut diminati oleh anak. Yang ketiga, pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak. Dan yang terakhir, pekerjaan tersebut menambahkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis pekerja anak. Nah, jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan atau moral anak itu tertuang dalam lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep/235-Men-2003, yaitu ada 2 jenis. Yang pertama, jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak itu ada 3. Yang pertama, pekerjaan yang berhubungan dengan mesin pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya. Yang kedua yaitu pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja berbahaya seperti bahaya fisik, bahaya biologis, ataupun bahaya bahan kimia. Yang ketiga yaitu pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu, seperti pekerjaan di dalam kapal, terus pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, jalan, ataupun irigasi, terus pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci, terus pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu, seperti penebang, pengangkutan, dan bongkar muat, dan pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban di atas 12 kg untuk laki-laki dan beban di atas 10 kg untuk perempuan. Jenis yang kedua yaitu jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak. Itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, ataupun lokasi prostitusi. Yang kedua yaitu pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras ataupun obat perangsang seksualitas ataupun menjadi iklan dalam produk rokok. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak atau PPTA. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 yang telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak atau PPTA, di mana konvensi yang ditetapkan ini memberikan rincian bahwasanya anak di bawah usia 18 tahun tidak boleh terlibat dalam pekerjaan atau PPTA ini. Nah, PPTA ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja paksa, dan rekrutmen paksa terhadap anak-anak untuk kegiatan konflik bersenjata. Yang kedua yaitu pemanfaatan, penyediaan, penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, dan pertunjukan-pertunjukan porno. Yang ketiga yaitu
pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya dalam produksi ataupun perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan. Dan yang terakhir yaitu pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, ataupun moral anak. Teori eksploitasi anak ialah merupakan tujuan dari sebuah akhir ilmu pengetahuan tentang eksploitasi anak. Jadi, karena batasan-batasan tertentu atau sifat hakikat ini pada suatu teori itu bercampur, maka terdapat suatu konsep atau batasan atau proporsi yang menyajikan suatu pandangan tentang teori eksploitasi yang baru. Nah, kali ini pada slide saya yang pertama ini akan membahas tentang teori penyebab terjadinya kejahatan. Kan ada 3 atau 4 kalau tidak salah itu teori dari eksploitasi yang ada di Indonesia. Teori penyebab terjadinya kejahatan ini yang A, teori yang pertama ini adalah teori asosiasi diferensial. Jadi menurut Sutherland, dia seorang pakar dari Amerika, itu menyatakan bahwa setiap orang mungkin saja melakukan kontak dengan lawan jenisnya atau sesama berbeda gender. Jadi di sini berbeda gender ini dapat melakukan perilaku kejahatan tetapi tidak diwariskan atau dipelajari dalam pergaulan yang ada saat ini. Tingkah laku jahat mereka dapat dipelajari oleh suatu kelompok melalui interaksi komunikasi dengan mereka, tapi saat ini tidak dipakai lagi karena memang dari teori asosiasi diferensial ini banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di dalamnya. B, ada teori kesempatan. Teori kesempatan ini dikemukakan oleh Richard Arklott dan Lloyd A. Jadi dia berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk semacam kejahatan itu bergantung kepada kesempatan. Jadi kesempatan ini ada pada norma maupun kesempatan penyimpangan norma tersebut. Apabila dilihat dari keseimbangan atau kesempatan daripada kriminal terbuka di hadapan umum mereka semua, maka mereka akan membentuk atau melibatkan diri dalam satu lingkup untuk membentuk suatu struktur atau kultur di dalam kejahatan tersebut. Nah, ini termasuk dalam kategori yang sudah berbahaya ya, kalau bisa dibilang teori kesempatan ini. Ada 2 teori kesempatan di sini, ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internalnya bisa dikatakan ada faktor kebutuhan ekonomi, faktor urbanisasi, lalu ada faktor rendahnya mental maupun moral. Sedangkan faktor eksternal di sini ada faktor pendidikan, faktor dorongan keluarga maupun faktor kurangnya kepedulian masyarakat terhadap adanya tindakan tersebut. Lalu yang kedua ada teori penanggulangan terjadinya kejahatan. Jadi di sini berdasarkan dari teori-teori yang ada, penyebab terjadinya kejahatan itu kan karena adanya kesenjangan atau karena adanya kekurangan dari sesuatu individu di mana ia tidak bisa memenuhi daripada kebutuhannya lalu ia berbuat kejahatan. Dari teori ini kita dapat mencegah ataupun menanggulangi daripada kejahatan tersebut. Usaha daripada kebijakan untuk membuat peraturan seperti hukum pidana, lalu sanksi-sanksi yang diberikan di masyarakat itu selalu ada dan selalu diperbarui setiap waktunya. Lalu pada kebijakan hukum pidana ini juga merupakan bagian daripada politik hukum kriminal. Dengan kata lain itu bisa dilihat dari sudut pandang politik kriminal, yakni politik kriminal sendiri ialah identik dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Lalu kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, seperti biasanya ada kebijakan sosial, lalu terdiri dari upaya-upaya kesejahteraan sosial, biasanya disebut dengan social welfare policy ya biasanya. Lalu ada social defense policy. Kalau social defense policy itu biasanya kebijakan atau upaya perlindungan masyarakat.
Dalam arti luas juga, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum, baik itu pidana material maupun pidana yang berbentuk formal. Ketiga ada teori konseptual. Teori konseptual ini apa? Secara pengertian adalah pokok-pokok yang digambarkan untuk mengetahui eksploitasi anak pada masa dini, dengan tujuan untuk mengetahui beberapa alasan dan berdasarkan konseptual tersebut yang telah ada saat ini. Teori konseptual ini memiliki beberapa faktor atau artian, yakni ada 4 faktor atau artian tersebut. Yang pertama adalah analisis. Jadi cara untuk menanggulangi daripada ini semua adalah dengan cara menganalisis. Cara menganalisis ini adalah mengkaji suatu rincian daripada permasalahan tersebut dan meninjau kembali apa masalah yang sudah ada saat itu, seperti tadi itu kejahatan, terus kekerasan di bawah umur, terus mempekerjakan di bawah anak. Lalu yang kedua ini ada kejahatan. Nah, dari kejahatan ini kita bisa melihat bentuk atau tingkah laku seseorang yang bertentangan dengan moral yang sudah ada saat ini, bagaimana sifat dan daripada melanggar hukum mereka itu sudah ada aturannya di undang-undang hukum pidana. Lalu yang ketiga ini ada eksploitasi anak. Eksploitasi anak ini di Indonesia saat ini sangat memperhatikan ya. Bisa dilihat sendiri banyak anak yang dipekerjakan, banyak anak-anak yang disuruh menjadi pekerja seks di bawah umur, itu sangat parah. Di sini kita bisa melihat eksploitasi ini sebagai pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri melalui anak di bawah umur guna mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Jadi kita melihat potensi anak-anak tersebut, kita melihat keuntungan yang ada di situ, lalu kita bisa meninjaunya dan membuat suatu analisis di dalamnya. Lalu yang terakhir, keempat, kita ada pengemis jalanan. Pengemis jalanan ini adalah seseorang atau kelompok yang bertindak sosial atau bergerombol ya, itu untuk meminta-minta biasanya ya, meminta-minta dengan cara yang mungkin tidak layak ya, kalau bisa dibilang, dengan meminta-minta uang di pinggir jalan atau di lampu merah biasanya kan. Itu menurut saya itu mengharap belas kasihan orang lain itu sangatlah tidak baik memang. Kalau dari beberapa yang saya lihat saat ini, pengemis jalanan itu bahkan ada yang memaksa. Tindakan ini adalah suatu tindakan kriminal kalau menurut saya, karena tidak sepantasnya orang mengharap belas kasihan dari orang lain padahal dirinya masih bisa bekerja. Lebih baiknya kalau untuk para pengemis jalanan ini lebih baik bekerja karena masih diberi kesehatan. Mungkin itu. Keempat, ada permasalahan pekerja anak berdasarkan perspektif gender. Jadi bagi masyarakat Indonesia sendiri sudah tidak asing ya dengan adanya kesetaraan gender atau perbedaan gender. Biasanya ada kata-kata unik di dalam kesetaraan gender ini. Biasanya ada ladies first, ada boy first. Nah, itu adalah suatu kata-kata kiasan di sini. Jadi itu di sini juga membahas tentang anak yang bekerja merupakan suatu hal yang biasa di Indonesia ini, karena memang di kalangan keluarga itu banyak sekali keluarga yang kurang mampu, maka dari itu di sini banyak anak-anak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Sebenarnya niat mereka itu sangatlah mulia karena ingin membantu orang tuanya. Namun di Indonesia ini sudah diatur undang-undangnya juga, maka dari itu bisa dikatakan kalau dari segi moral itu sangat mulia, tetapi kalau dari segi undang-undang sangatlah tidak baik ya. Seperti diungkapkan dari beberapa penelitian bahwa anak-anak yang bekerja kurang memperoleh kesempatan pendidikan dan cenderung putus sekolah. Nah, ini mengapa yang membuat Indonesia saat ini sangatlah bobrok dalam artian di bidang pendidikan maupun di bidang kesetaraan gender ini. Karena bisa dibilang pendidikan di Indonesia ini banyak sekali anak-anak jalanan atau anak-anak gelandangan atau pekerja seks di bawah umur itu yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Ini akan mengakibatkan kerawanan sosial atau kesenjangan sosial di Indonesia. Maka dari itu kita harus bisa menanggulanginya sendiri. Bagaimana caranya? Ya dengan kita sadar apa arti itu
pendidikan, lalu bagaimana kita sadar bahwa kita ini masih ada umur untuk melanjutkan pendidikan, kenapa tidak gitu. Lalu banyak studi juga yang memperlihatkan bahwa anak perempuan menghadapi permasalahan yang berbeda dengan anak laki-laki. Biasanya ini ada di tempat kerja. Nah, anak perempuan itu kenyataannya itu lebih rawan terhadap berbagai tindak kekerasan. Nah, ini banyak sekali di Indonesia ya, anak-anak perempuan di jalan itu kadang jika jualan mereka nggak laku tuh oleh bos-bosnya, wah bisa dibilang ada kekerasan di belakang itu semua pastinya. Karena saya juga pernah melihat langsung bagaimana mereka jualan, sehabis itu kalau nggak laku langsung ada tindakan kekerasan di dalamnya pasti. Makanya di sini juga dijelaskan tentang diskriminasi terhadap anak perempuan itu ada 5. Jadi 5 ini sendiri, yang pertama anak perempuan yang baru lahir, ini sangat rentan sekali anak perempuan yang baru lahir ya. Lalu anak perempuan usia 1 tahun, lalu yang ketiga anak perempuan usia 1-5 tahun, lalu anak perempuan usia 6-11 tahun, dan yang terakhir anak usia 11-18 tahun. Jika anak usia 11-18 tahun ini bisa dibilang banyak sekali kerawanan sosialnya, seperti pernikahan muda. Pernikahan muda ini banyak sekali sekarang. Karena mungkin kalau menurut saya pernikahan muda itu ialah ibarat gengsinya anak muda. Jadi ngelihat temennya di sini, wah pada menikah. Jadi dianya kepengen gitu untuk menikah agar cepet-cepet halal dan bisa menuruti apa kata kemauannya yang ingin tadi melanjutkan jenjang perkawinan itu. Nah, yang kedua ini ada tingkat kekerasan dan kejahatan kategori gender. Bisa dibilang di sini ada 3 kategori gender, yakni gender dan marginalisasi. Marginalisasi perempuan adalah proses pemiskinan terhadap kaum perempuan dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama maupun tradisi. Ini sangat disayangkan jika ada marginalisasi ini, karena kaum Hawa itu dimiskinkan oleh pemerintah lalu tidak diprioritaskan, padahal kaum Hawa ini mempunyai hak prioritas dalam hak asasi manusia. Lalu gender dan subordinasi. Subordinasi ini sendiri adalah posisi yang tidak penting atau tidak strategis dalam masyarakat. Jadi kaum perempuan ini tidak disamakan, artinya tidak penting lah atau tidak strategis dalam bidang pekerjaan. Makanya ini yang membuat kerawanan bagi para kaum Hawa di bidang pekerjaan dari itu semua. Lalu ada gender dan stereotip. Jadi stereotip ini adalah pihak tertentu yang selalu berakibat merugikan pihak yang dilabelkan dan berdampak kepada ketidakadilan sosial. Maksudnya apa? Jadi di sini ada suatu pihak yang selalu merugikan. Pihak yang merugikan ini nantinya berdampak kepada ketidakadilan sosial. Nah, berdampaknya itu kepada kaum Hawa tadi. Dia tidak mempunyai ketidakadilan sehingga banyak terjadi tindakan-tindakan seperti perkosaan terhadap perempuan, tindakan pemukulan dan serangan fisik, prostitusi dan pelacuran, lalu kekerasan pada pihak perempuan dalam bentuk pornografi. Itu sangatlah berbahaya ya jika kita tinjau di sini. Anak merupakan sebuah rasionalisasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi suatu keluarga yang dilanda dengan kemiskinan. Pada tahun 2006 di Indonesia dilakukannya survei nasional yang menemukan bahwa 2.700.000 anak berusia dari 10 hingga 15 tahun sudah mulai bekerja di berbagai sektor. Menurut survei Angkatan Kerja pada tahun 2007, ditemukan bahwa sebanyak 0,4 juta anak perempuan dan 0,6 juta anak laki-laki dari usia 10 hingga 14 tahun sudah bekerja di berbagai bidang dan sektor. Penelitian Organisasi Buruh Internasional atau disingkat dengan ILO menyebutkan bahwa di 6 kota dan kabupaten Jawa Barat ditemukan sebesar 1.500.000 anak dengan usia 10 hingga 14 tahun yang sudah bekerja, sedangkan usia 15 sampai 18 tahun
berjumlah 833.000 orang. Contoh pekerjaan yang diambil oleh para pekerja anak, yang pertama ada bekerja di berbagai pabrik, yang kedua ada yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, yang ketiga ada yang bekerja sebagai kusir delman, yang keempat ada yang bekerja sebagai anak pasar atau buruh pasar yang kerjaannya itu membantu para konsumen atau pembeli untuk dibawakan belanjaannya. Lalu selanjutnya sebagai pelayan restoran. Lalu ada juga sebagai penjual koran atau kacang ataupun snack-snack yang berada di lampu merah. Hal ini membuat keadaan menjadi sangat rawan untuk anak dieksploitasi. Indonesia adalah salah satu negara pertama yang terpilih untuk mengikuti program penghapusan buruh anak dan menandatangani kesepahaman bersama ILO pada tahun 1992 dan memimpin program ini. Undang-undang yang mengatur tentang pekerja anak antara lain yang pertama ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimana telah dijelaskan oleh teman saya Amira. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 mengenai batas usia minimum diperbolehkan bekerja. Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang umur minimum seseorang untuk bekerja. Yang pertama, ada umur minimum yaitu 15 tahun. Namun, pengecualian untuk negara yang belum memadai fasilitas pendidikan maupun ekonominya, lalu dapat menetapkan usia minimum 14 tahun bekerja pada tahap permulaan. Yang kedua, ada umur minimum yang lebih tua yaitu 18 tahun ditetapkan untuk jenis pekerjaan yang lebih berbahaya. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Di sini maksudnya adalah undang-undang ini menghimbau adanya pelarangan dan aksi untuk menghapus segala bentuk perbudakan atau praktek sejenisnya seperti penjualan anak ataupun perdagangan anak dan juga kerja paksa terhadap anak. Di sini ada model pemecahan. Mengingat betapa pentingnya untuk menyelamatkan masa depan para pekerja anak dan masa depan anak-anak yang sudah bekerja, di sini ada model pemecahan yang bisa dilakukan, yaitu langkah-langkahnya. Pertama, penggalian kebutuhan pekerja anak. Penggalian kebutuhan pekerja anak ini bisa dilanjutkan dengan menggali informasi lebih lanjut mengenai keahlian dan mencari juga informasi tentang lembaga formal seperti sekolah, lalu lembaga sosial dan sebagainya agar bantuan ini bisa langsung diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Ada perencanaan pelayanan. Perencanaan pelayanan ini dilakukan dengan cara membentuk tim dari berbagai profesi maupun lembaga agar para pekerja anak yang memiliki masalah bisa mendapatkan solusi yang lebih tepat dari ahlinya. Di sini ada mengadakan pelayanan anak. Tahap ini bekerja dengan cara menghubungkan para pekerja anak dengan pihak-pihak yang berkompeten. Terakhir yaitu pemantauan. Pemantauan ini sangat perlu dilakukan untuk terus-menerus melihat perkembangan dan perubahan yang ada pada para pekerja anak. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Yang pertama adalah kasus prostitusi anak yang terjadi di Rawabebek. Prostitusi ini sebelumnya sudah berjalan selama 2 tahun, yang dimana sebelumnya mereka berlokasi di Kalijodo. Akan tetapi setelah penggusuran Kalijodo, mereka berpindah ke Rawabebek, dan juga polisi telah mendapatkan 6 orang pelaku dan 10 orang korban. Namun seperti yang kita tahu, karena prostitusi ini sudah berjalan selama 2 tahun, jumlah korban yang 10 itu masih diperkirakan akan bertambah. Sebagian besar mereka berasal dari luar kota Jakarta seperti Jawa Tengah, Brebes, Indramayu, dan mereka ini mendapatkan info lowongan kerja melalui media sosial yang katanya akan menjanjikan mereka gaji yang besar. Namun ternyata orang tersebut tidak menyalurkan para korban-korban ini seperti apa yang dijanjikan, malah mereka dijual ke para pengusaha
prostitusi. Karena kebutuhan ekonomi, para korban ini mungkin terpaksa harus bekerja jauh dari kampung halaman demi mendapatkan uang untuk masa depan. Pada prinsipnya, anak-anak dilarang untuk bekerja kecuali untuk beberapa kondisi. Dan juga itu sudah melalui beberapa perjanjian. Yang pertama, izin tertulis dari orang tua. Yang kedua, perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua. Yang ketiga, waktu kerja minimal 3 jam. Yang keempat, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah. Yang kelima, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keenam, adanya hubungan kerja yang jelas. Yang ketujuh, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pekerja anak di bawah bayang kemiskinan dan minim pendidikan. Studi kasus yang kedua dan yang pertama ini sedikit berkaitan karena jumlah dari pekerja anak yang berasal dari desa dan yang berasal dari kota ini punya sedikit ciri-cirinya masing-masing. Pekerja anak yang berasal dari desa kebanyakan mereka bekerja pada sektor perkebunan dan pertanian. Dan anak-anak yang berasal dari kota kebanyakan mereka bekerja pada industri pengolahan. Para pekerja anak ini masuk dalam klasifikasi sebagai buruh anak tak bersekolah dan pekerjaannya berpotensi mengganggu pertumbuhan mental, fisik, serta sosial dan moral anak yang seharusnya jumlah mereka dikurangi. Namun realitanya sekitar 14,5 ribu anak berusia 10 hingga 11 tahun masih dipekerjakan di sektor formal. Menariknya, data dari BPS menunjukkan mayoritas anak umur 10 hingga 11 tahun bekerja rentang dari 1 hingga 20 jam selama seminggu. Untuk pekerja anak di usia 12-14 tahun, sebagian besar menghabiskan 21 hingga 40 jam seminggu, sementara usia 15-17 tahun paling banyak bekerja selama 40-60 jam seminggu. Padahal Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak atau BPTA. Namun realitanya sekitar 14,5 ribu anak berusia 10 hingga 11 tahun masih dipekerjakan di sektor formal. Menariknya, data dari BPS menunjukkan mayoritas anak umur 10 hingga 11 tahun bekerja rentang dari 1 hingga 20 jam selama seminggu. Untuk pekerja anak di usia 12-14 tahun, sebagian besar menghabiskan 21 hingga 40 jam seminggu, sementara usia 15-17 tahun paling banyak bekerja selama 40-60 jam seminggu. Padahal Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk pekerjaan terburuk